Paus sosok yang mengedepankan masalah-masalah kemanusiaan. Jadi Paus Fransiskus adalah tokoh yang dengan gagasannya berupaya juga mengajak pemimpin-pemimpin agama berkolaborasi. Marilah kita juga mengatasi masalah-masalah kemanusiaan karena itu adalah yang namanya concern kita bersama. Paus Fransiskus mau mengunjungi Indonesia, salah satu yang ingin dilihat bagaimana keberagaman ini sungguh-sungguh hidup. Il vostro motto nazionale Bhinneka Tugalica, uniti nella diversità, letteralmente molti ma uno, manifesta bene questa realtà multiforme di popoli diversi saldamente uniti in una sola nazione. Ini kan kesempatan langka ya, maksudnya saya dapat kesempatan ini juga tadinya nggak nyangka gitu, saya yang dipilih sama lingkungan sini dari gereja. Minta doa sama mungkin orang tua, mau nitip doa juga. Kebetulan kan orang tua saya memang beda keyakinan ya, orang tua saya itu penganut agama Buddha. Bapak sibuk sana yang kono. Sampun. Mungkin enten GBK kalau telepon mulai nggih. Nggih. Iya, kalau doa yang pasti nanti buat keluarga, terutama buat anak saya, buat usaha. Saya kan ada usaha kuliner, diberkatin juga, mungkin usahanya lancar, buat keluarga, buat karyawan juga, biar jadi berkat buat semuanya. Siapa dah? Paus Yohanes Paulus II itu jalan dari depan, kemudian melewati jalan setapak, di sebelah kirinya itu adalah Gua Maria. Nah, beliau tuh jalan mulai masuk dari situ, kemudian memberkati Gua Maria, hallnya di bawah, dan beliau itu duduk, kalau lihat fotonya ini, itu posisinya ada di dekat tembok yang nanti di prasasti tanda tangan beliau itu. Nah, kurang lebih posisinya ada di situ. Semaraknya itu dengan berbagai komponen itu luar biasa. Yang dipasang kursinya itu kurang lebih 2.000, tetapi nggak cukup. Saya kebetulan tugas pada hari itu sebagai penerima tamu di area VVIP, sehingga saya berkesempatan untuk salaman dengan beliau pada waktu itu. Dan saya kira Paus Fransiskus mau mengunjungi Indonesia, salah satu yang ingin dilihat bagaimana keberagaman ini sungguh-sungguh hidup. Jadi memang waktu itu saya ketemu tanggal 28 Juni waktu itu, 2023 kalau tidak salah ya. Itu hari Rabu, itu waktunya pagi jam 8 sampai jam 9 waktu itu. Itu tuh agendanya agenda audiensi. Memang kan Vatikan ini kan setiap hari Rabu itu selalu intens melakukan audiensi dengan para umat. Di mana Paus itu juga memberikan pesan-pesan moral, pesan-pesan pewartaan segala macam lah begitu ya. Yang itu arahnya itu untuk perdamaian dunia seperti itu. Saya berterima kasih karena berkat bantuan yang mulia, saya bilang kan, saya bisa sekolah di Roma. Kemudian juga saat ini saya sudah selesai dan sudah menyelesaikan studi saya di Roma. Saya juga minta agar saya didoakan oleh beliau semoga lancar dalam langkah-langkah saya kan pulang itu. Dan saya juga minta kepada beliau untuk juga mendoakan Indonesia dan negara kita ini mampu hidup bersama seperti itu. Di tengah banyaknya perbedaan bahasa, suku gitu ya. Kemudian juga agama, tapi bangsa kita itu memahami bahwa kita ini Indonesia seperti itu. Sekalipun berbeda-beda, tujuan kita satu yaitu Indonesia seperti itu.
rombongan yang mau ke GBK sudah siap di base 5. Langkahnya diperhatikan Bapak Ibu, langkahnya. Fratello e sorella, non stancarti mai di seminare, perché quello è vita. Questo, fratelli e sorelle, vorrei dire anche a voi, a questa nazione, a questo meraviglioso e variegato arcipelago. Non stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Jadi Paus Fransiskus adalah tokoh yang dengan gagasannya berupaya juga mengajak pemimpin-pemimpin agama berkolaborasi. Marilah kita juga mengatasi masalah-masalah kemanusiaan, karena itu adalah yang namanya concern kita bersama. Ini adalah yang namanya mimpi kita bersama, dan ajaran-ajaran agama kita juga mengajak kita semua, apapun agamanya, untuk hidup baik dan mengedepankan persaudaraan, lalu kemudian kebaikan bersama. Vatikan itu setiap tahun pada bulan Ramadan menulis surat sapaan kepada umat Islam di seluruh dunia dan juga kepada umat Islam di Indonesia tentu saja, karena sapaan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, disebarkan. Sapaan-sapaan yang bersahabat, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya berjumpa dengan teman-teman dari Eropa khususnya, mereka selalu bertanya seperti ini, kenapa misalnya di dalam keluarga itu ada satu yang Katolik, satu yang Islam, yang lain-lain lagi, kok bisa? Saya mengatakan itulah rahmat Tuhan, pertama-tama berkat Tuhan yang istimewa untuk bangsa Indonesia. Segitiga emas itu, yang seperti Anda tahu barangkali juga pernah lihat di drone atau apa, bahwa di sini ada 3 rumah ibadah besar. Ada gereja Kristen Pasundan, itu justru gereja yang pertama. Itu yang gereja tua, ya, tahun 1874. Di sini ada gereja Katolik 1896, dan di sebelah sana lagi ada Masjid Agung Al-Jauhar yang dibangun tahun 1972, 100 tahun bedanya. Dan ketiga rumah ibadah ini seakan membentuk segitiga. Nah, maka banyak tokoh-tokoh besar yang pernah datang ke sini mengatakan, "Oh, ini segitiga emas." Apa sih sebetulnya yang menarik dari segitiga emas? Nah, dari ketiga rumah ibadah ini disiarkan, disebarkan kehidupan yang rukun, kebaikan-kebaikan, kebersamaan, dan keragaman. Itu yang senantiasa ditebarkan, disuarakan oleh 3 rumah ibadah ini dan jemaat-jemaatnya masing-masing. Dia yang Katolik, yang Protestan, yang Islam, yang kepercayaan, yang Buddha, itu semua saudara. Jadi sampai sekarang kepersaudaraan itu tetap dipertahankan. Ya. Natalan ya pada berkunjung, Lebaran kita juga berkunjung kepada saudara-saudara yang Muslim, ya. Idul Adha ya kita juga sama, ya.
Kalau Lebaran misalnya kita bantuin jagain parkir motor keamanan. Ya. Kalau Natal saudara-saudara yang Muslim ya juga bantuin kita ngaturin jalan, ngaturin parkir, keamanan. Jadi itu hal yang di sini hal yang biasa. Kalau orang bilang ini toleransi, kita bilangnya bukan toleransi. Kita bilangnya ini persaudaraan. Unsur kultural itu sangat istimewa. Dan kultur ini mempunyai peranan yang sangat besar, pengaruh yang sangat besar pada keyakinan agama. Iman, persaudaraan, bela rasa yang akan berbuah pada langkah-langkah tindakan yang sangat konkret. Nah, inilah kebanggaan Indonesia ya. Walaupun agamanya bermacam-macam, walaupun etniknya bermacam-macam, walaupun pulau-pulaunya begitu banyak, tapi benar-benar Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira tidak ada negara yang mampu mengejawantahkan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang sangat sejati kecuali Indonesia. Dan ini yang membuat POS itu tertarik untuk mengunjungi Indonesia. Karena benar-benar kita ini adalah sebagai suatu bangsa yang sangat menarik dalam dunia. Bagaimana mungkin pulau-pulau yang puluhan ribu itu dengan etnik yang berbeda-beda bisa kompak menjadi satu kesatuan yang sangat utuh. L'Indonesia è un grande paese, un mosaico di culture, di etnie, di tradizioni religiose, una ricchissima diversità che si rispecchia anche nella varietà dell'ecosistema e dell'ambiente circostante. E se è vero che ospitate la più grande miniera d'oro del mondo, sappiate che il tesoro più prezioso è la volontà che le differenze non diventino motivo di conflitto, ma si armonizzano nella concordia e nel rispetto pacifico. L'armonia, questo che voi fate. Indonesia adalah negara besar, mosaik budaya, suku, bangsa, adat istiadat, keberagaman yang sangat kaya, yang tercermin pula dalam keanekaragaman ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Dan jika benar kalian adalah tuan rumah tambang emas terbesar di dunia, ketahuilah bahwa harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati. Tema kedatangan Paus adalah faith, fraternity, compassion. Iman yang sungguh-sungguh berbuah pada transformasi pribadi. Dan ketika transformasi pribadi terjadi, harapannya buahnya persaudaraan. Dan transformasi institusi negara kita dapat menjadi negara adil dan makmur kalau orang sungguh beriman, tidak sekedar beragama. Dalam rangka kedatangan Paus ya, mari kita buktikan bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat menghargai tamu. Mencontoh hadis Nabi kan, akrimud dhaif walau kana kafiran. Saya menghimbau kepada agama-agama apapun juga, mari kita bekerja sama ya, menciptakan Indonesia yang berbhinneka tunggal ika.